Buka puasa bersama karyawan-karyawati PT Dinaplas 2 Jatake tahun 2025. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Rasulnya. Semoga diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Sebelum memulai acara ini, kami memperkenalkan diri. Saya Devi Syafa Aulia dan rekan saya Syifa Anita Fauzia yang akan memandu jalannya rangkaian pada sore hari ini. Izinkan kami untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, sambutan-sambutan. Keempat, santunan anak yatim karyawan PT Dinaplas. Kelima, tausiah Ramadan dan doa. Keenam, buka puasa bersama, dilanjutkan sholat maghrib berjamaah. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum kita mulai acara ini, untuk menambah keberkahan dan demi kelancaran jalannya acara ini, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Soleh. Kepada Ustadz Muhammad Soleh kami persilahkan. Hindi kipase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه صلى الله وسلم على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Ayo semuanya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Muhammad Soleh yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran yang begitu indah. Semoga siapa yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan.
Sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Sukirman selaku Ketua Panitia acara buka puasa bersama pada hari ini. Kepada Bapak Sukirman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi rabbi syadri wa yassir amri wa hlul lisani yafqahu amma ba'du. Pertama dan paling utama, mari kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu besar memberikan kepada kita nikmat, di antaranya yang nikmat iman dan nikmat panjang umur, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa berkumpul untuk acara buka bersama IPD Dinapas 2 Jatake ini. Salawat dan salam kita hujungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan pada pengikut yang istiqomah dan menjalankan beliau. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat yang berjamaah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul bersama di sore hari ini dalam acara buka bersama yang penuh keberkahan. Izinkan saya Ketua Panitia acara menyampaikan sepatah dua patah kata pada sore hari ini sebagai ungkapan rasa bahagia atas berkumpulnya kita semua, sehingga dapat mempererat tali silaturahmi dan berbagi kebahagiaan bersama. Saya harap dengan adanya acara ini kita saling memperbaiki diri, menjaga kebersamaan, dan membuat perusahaan atau tempat kita kerja ini semakin solid dan maju bersama. Di acara kali ini semoga amal dan ibadah kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhir kata, mohon maaf jika ada kekurangan dalam acara buka bersama kali ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita semua diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semua. Selamat menikmati hidangan yang telah kami sediakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Usikum wa nafsi billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sukirman yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Pak Johannes Sugiarto Darmawan selaku manajemen PT Dinapas Jatake. Kepada Pak Jo kami persilakan. Semua yang ada, semua kalian ya, kalau 2024 kemarin itu kita bisa cukup bagus, dan saya secara pribadi juga optimis kalau tahun ini kita juga akan lebih bagus ya. Amin. Nah, cuman ada beberapa yang harus kita perhatikan kalau kita lihat ya, saya bicara masalah
kedepannya dana plus seperti apa, khususnya untuk DP2 ini sebagai gambaran. Ya, jadi dalam kesempatan ini saya bicara tahun 2025 dan 2026. Karena kalau kita lihat tahun 2025-2026 ini Indonesia itu akan memasuki suatu era ekonomi yang cukup sulit. Kalau hari ini kalian tahu di BPJS itu terjadi keras, artinya banyak dana keluar dan indeks saham kita jatuh cukup signifikan sampai 5% lebih. Ya, jadi kepercayaan dari investor itu terhadap Indonesia itu nggak begitu bagus. Tapi kita di BP2 itu masih bersyukur kalau misalkan saat ini kita masih walaupun masih banyak, kemudian juga walaupun di April kita akan turun, tapi saya yakin di Mei Juni juga kita akan turun. Ya. Yang kedua, saya mau sampaikan kalau saya benar-benar minta maaf kalau di tahun ini juga akan banyak mungkin kebijakan atau keputusan-keputusan saya yang nggak favorit lah, maksudnya yang nggak terlalu mungkin bisa bikin enak ke semua orang. Ya. Tapi intinya saya lakukan itu karena beberapa hal. Ya. Dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus bertahan. Yang pertama itu kita harus bertahan, dan kedua kita harus lakukan perbaikan secara internal. Karena di 2027 itu ekonomi kita akan makin baik. Ya, kita akan suffer 2025-26, tapi 27 itu kita akan baik dan kita akan sambut itu dengan kondisi yang lebih baik dari 2022. Ya. Dan yang ketiga pastinya setelah itu semua yang mudah-mudahan ini tahun ke-6 saya berdiri di sini. Ya, mudah-mudahan tahun depan masih ada juga. Ya, tapi kalau nggak ada pun ya tentunya sukses saya pasti lebih baik lagi. Ya, kita percaya seperti itu. Oke, dari saya itu aja. Selamat berbuka puasa ya buat teman-teman semua, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita bisa lewati tahun ini 2025-2026 dengan lebih baik. Ya, oke. Ya. Kembalikan. Mohon izin kepada Pak Jo untuk tidak meninggalkan tempat karena acara selanjutnya yaitu santunan anak yatim karyawan PT Dinapas, dan kami undang juga kepada Bapak Budi Sehono selaku Ketua SPSI DP2 untuk mendampingi, untuk memberikan sambutannya, untuk memberikan santunan kepada Ananda Nabil, putri dari Ibu Tulasmini Blau 1, Ananda Ozan, putra dari Ibu Sonta Blau 1, Ananda Syifa, putri dari Ibu Nudi Blau 1, Ananda Restu, putra dari Ibu Rudia Blau 2, Ananda Noni, putri dari Ibu Sugiyarti Decoration, Ananda Rofiq, putra dari Ibu Parti Decoration, Ananda Sena, Raya dan adiknya, putra putri dari Ibu Anik Susilowati Decoration, Ananda M. Fafi, putra dari Ibu Wahyu Injection, Ananda Dimas, putra dari Ibu Nur Hayati Injection,
Baik, terima kasih kepada Kak Jo dan Bapak Budi Sekono yang telah memberikan santunannya kepada anak yatim karyawan PT Dinaplas. Boleh untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan kebermanfaatan dan keberkahan bagi kita semuanya. Baik Bapak Ibu, sesaat lagi kita akan memasuki acara inti, yaitu Tausiah Ramadan, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Bahrul Ulum SPDI dari Tangerang. Kepada Al-Mukarram Ustadz Bahrul Ulum, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romannya lemes amat ibu nih. Ini sore ya. Tenang aja bentar lagi nih. Gak lama kalau ceramah paling enggak setengah jam. Ini orang buka semua sampai isya. Ya. Insyaallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul khairi kulluha wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah alaina fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala azza wa jalla fi muhkami kitabih wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayah wa qala aydan syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fihi barakatun. Al-hadis maknanya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ibu-ibu, itu nasi jangan dulu dimakan ya. Panitia udah bagiin aja sih. Tahu lagi lapar kata tadi. Yang saya hormati Bapak Yohanes Sugiharto Dermawan selaku GM General Manager PT Dinaplas Jatake. Mudah-mudahan beliau sesuai dengan namanya. Namanya Bapak Yohanes Sugiharto Dermawan. Apa Sugi itu? Kalau orang Jawa Sugi itu kaya, ya. Harto harta. Sugi harto kaya dermawan berarti orang yang sering memberikan atau mendermakan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan dia. Itu namanya dermawan. Jadi Bapak Yohanes Sugiharto Dermawan. Begitu nggak Bu orangnya Bu? Orangnya dermawan nggak Pak? Kalau nggak dermawan nggak mungkin kita kumpul di sini Pak ya. Ibu ya, alhamdulillah. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Dadang Derajat selaku manajer personalia PT Dinaplas Jatake. Biasanya kalau nama
Dadang itu orang Sunda, benar nggak Pak? Iya benar Pak. Saya punya teman namanya Ustadz Dadang, orang Tasik, Sunda. Bapak orang mana? Oh, bisa. Benar. Banyak ada Dadang. Apalagi? Udin. Oh, Udin mau diketahui banyak. Iya. Kemudian yang kami hormati Bapak Budi Sehono, Ketua PSSI, SPSI, bola, SPSI, PT Dinaplas Jatake. Kalau ini orang Jawa biasanya ketahuan, pokoknya yang belakangnya O pasti Jowo. Enggak semuanya juga. Kemudian Bapak Sukirman selaku Ketua Panitia Bukber bersama 2025 beserta jajaran kepanitiaan, semoga apa yang telah diupayakan hingga terlaksananya acara Bukber bersama ini menjadi ladang pahala ataupun amal yang nanti bisa dipetik pada hari akhir. Amin ya robbal alamin. Juga kepada seluruh ibu-ibu, bapak-bapak, karyawan-karyawati PT Dinaplas Jatake 02 ya, 02, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, anak-anak yatim ataupun piatu daripada karyawan atau karyawati PT Dinaplas Jatake 02 yang mudah-mudahan dalam rangka menuntut ilmunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Para tamu undangan, hadirin hadirat yang berbahagia, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan daripada PT Dinaplas Jatake ini dan juga kepada seluruh panitia yang bertugas atas undangannya, terutama Akhinal Kiram Sohibul Wasilah Bapak Abdul Muin, Bapak Al Muin. Beliau begini-begini hajinya udah 4 kali nih Pak, Bapak Muin ini, karena beliau pernah kerja di Arab. Iya, berapa tahun? 4 tahun. Jadi beliau hampir setiap tahun kerja, setiap tahun berangkat haji. Kerjanya itu di Masjidil Haram. Beliau pernah cerita begitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa menyusul ke tanah suci Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan sore ini saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangannya, karena kita bisa bersilaturahim. Tentu dengan silaturahim ini, sebagaimana yang sudah kita maklum, bisa mempermudah segala urusan kita, juga bisa mendatangkan rezeki yang banyak kepada kita, dan juga bisa memperpanjang umur kita semuanya. Di dalam keterangan hadis, man aroda ayyabsuto lahu fi rizkihi wa yansha'alahu fi umrihi falyasil rahimah. Kalau orang pengen dijembarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hanya salah satu fungsinya seperti itu. Selanjutnya, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, karena momennya adalah Ramadan,
Insya Allah saya akan membawakan tema tentang fadilah daripada bulan Ramadan. Sebagaimana yang ada di dalam keterangan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan bulan rahmah, bulan kasih sayang. Ramadan bulan barakah, bulan keberkahan. Ramadan bulan muasatun, bulan saling berbagi. Ramadan juga bulan sabar, bulan dimana kita melatih diri kita untuk bisa sabar. Karena kalau kita nggak sabar, nanti Ramadan kita tidak berpahala. Sah puasanya tapi nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi Ramadan itu bulan taubat, bulan maghfirah, bulan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesempatan kita ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin. Bagaimana caranya agar di akhir Ramadan kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berusaha dari semenjak awal bulan Ramadan hingga pada hari ke-18 ya, bulan Ramadan ini kita berusaha agar kita semuanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat daripada konteks hadis, Rasul pernah berkata, apa kata Rasul? Syahrul Ramadan syahrun kataba alaikum siyamahu, kataballahu alaikum siyamahu. Kata Nabi, bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah mewajibkan kepada kita berpuasa. Wasanantu lakum qiyamah, dan aku sunnahkan kepada kalian qiyamul lailnya, menghidupkan malamnya. Bisa dengan cara kita melaksanakan ibadah sholat tarawih, atau dengan cara tadarus Al-Quran, atau dengan cara berzikir, membaca sholawat, i'tikaf dan lain sebagainya. Wasanantu lakum qiyamah, aku sunnahkan qiyamul lailnya, menghidupkan malamnya. Sehingga kata Nabi, faman somahu wa qamahu imanan wa ihtisaban, barang siapa orang yang berpuasa di siang harinya dan melaksanakan ibadah di malam harinya, atau yang disebut qiyamul lail, imanan, didasari dengan iman, kita percaya sepenuhnya, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaminannya ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, maka diampuni dosa-dosanya. Dalam satu riwayat, kharaja min dunubihi kayauma waladat ummuhu, akan berguguran dosa-dosanya seperti hari di mana seorang bayi baru dilahirkan dari rahim ibunya, bersih, suci, tanpa dosa. Tuh, asal syaratnya kitanya puasa. Kira-kira saya mau nanya nih, ibu-ibu, bapak-bapak, selaku karyawan di sini, karyawati di sini, semenjak awal Ramadan puasa apa enggak, Bu? Ada bolongnya enggak?
Oh, ibu-ibu mah ada, bener. Ibu-ibu mah ada bolongnya karena memang ibu-ibu mah ada datang tamu tak diundang ya. Ya, datang bulan. Kalau laki-laki, apa kira-kira yang menyebabkan gak puasanya? Kalau ada laki-laki gak puasa, jangan pakai celana, ganti pakai rok. Ya Bu ya. Karena laki-laki mah nggak ada udur kecuali memang sakit ya, atau dalam perjalanan jauh, oke. Atau bisa pekerja berat, oke. Kalau kerja di pabrik berat apa nggak kira-kira pertanyaannya? Hah? Apaan orang megang kayak Mang Haji Mang ini, saya melihat statusnya ya enak aja kayaknya deh. Adem aja. Ya, berarti nggak terlalu berat-berat amat. Ya, berarti wajib puasa itu Pak ya. Kayak kuli bangunan tuh, kerja berat tuh, benar tuh. Kuli panggul pasar induk, anu apa namanya? Pasar induk Tangerang. Ya, itu kerja berat tuh. Kalau di sini termasuk kerja berat apa bukan? Termasuk. Kalau memang termasuk kerja berat, dia tetap harus puasa dari subuhnya, malamnya tetap sahur, ya, niat, kemudian dia harus puasa. Di mana nggak kuatnya baru boleh dia buka, asal udurnya alasannya dia kerja berat. Ibu-ibu nggak apa-apa selain kalau memang saya capek. Ya, saya capek, saya kerja berat tiap hari bawain adukan ya capek, oke. Di mana dia nggak kuatnya, dia boleh nggak puasa. Dari jam 5 subuh atau setengah 5 subuh ya, puasa, kemudian kerja jam 10 kehausan udah nggak kuat karena kerja berat, boleh, iya itu nggak apa-apa, termasuk udur. Tapi kalau nggak termasuk udur, bukan kerja berat, wajib yang namanya puasa. Apalagi adik-adik nih yang udah usia balik nih ya, harus puasa, nggak boleh nggak puasa. Doraka adik-adik kalau nggak puasa, karena Ramadan mah termasuk ibadah puasa yang diwajibkan. Sama kayak sholat. Kalau Ramadan bedanya ibadah yang diwajibkan setahun sekali. Ya benar. Kalau sholat ibadah yang diwajibkan setiap hari. Bahkan satu hari 5 waktu. Makanya kalau boleh nanya, ibadah yang paling berat itu apa Dede? Sholat. Puasa mah nggak begitu capek, nggak begitu berat. Wong adanya cuman setahun sekali. Kita timbang nggak makan dari subuh sampai maghrib. Kalau sholat itu luar biasa. Kalau nggak dipaksa capek, kalau nggak dipaksa sulit. Kalau kita nggak mau maksain diri, waduh repot. Itu yang diwajibkan. Kadang-kadang sering lewat sholat, bener gak? Iya, apalagi yang sunnah. Ramadan ibadah haji itu gak terlalu sulit. Apalagi ibadah haji, syaratnya gampang Bu. Asal punya duit banyak, bisa berangkat selesai, bener gak? Udah haji mah itu doang. Apa sih yang sulit? Wong haji mah timbang rukunnya rukun rukun fi'li doang sama kolbi, niat sama rukun pekerjaan, udah. Nggak ada rukun qauli yang diucapkan tuh nggak ada. Iya, kalau sholat ada rukun qauli, ada kolbi, ada fi'li, ada yang bangsa niat, ada yang diucapkan, ada yang dikerjakan. Puasa rukunnya qauli dan fi'li dan qalbi ada. Niat enggak, qaulinya enggak ada, berarti qalbi dan fi'li.
yang diniatkan dalam hati dan dikerjakan ibadahnya. Itu doang, makanya gampang. Yang paling berat adalah makanya keterlaluan kalau kita setahun sekali orang Islam nggak puasa Ramadan, itu keterlaluan. Apalagi nggak ada alasan apa-apa, nggak ada udzur apa-apa, 2 rakaat nggak boleh. Ada hadis Nabi begini, man aftoro so iman, ya, man aftoro yauman min Ramadana layak dihi saumud dahri kullihi. Orang yang nggak puasa sehari bulan Ramadan sengat, nggak ada udzur, nggak ada halangan apa-apa, itu tidak bisa, Bu. Dikodok selama 1 tahun di luar bulan Ramadan nggak mampu membandingi pahala 1 hari puasa di bulan Ramadan. Makanya kalau nggak ada udzur jangan nggak puasa dah. Ya, kecuali kalau benar-benar nggak kuat, udah lemes, ya, tenggorokan udah kering, perut udah keroncongan, udah nggak kuat. Kalau saya nggak batal, nggak makan bisa pingsan, baru itu mah nggak apa-apa. Tapi kalau masih bisa ditahan, udah, memang itulah latihannya. Tapi nanti jaminannya, Bu, tadi kayauma waladat ummuhu kharaja min dunubihi kayauma waladat ummuhu, berguguran rontok dosa-dosa kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Yang penting sabar. Yang penting sabar kita dalam melaksanakan, dalam menjalankannya. Jangan sering terpancing emosi. Awas nih, dalam dunia kerja, ya saya begini-begini pernah lah ya kerja meskipun nggak lama, ya. Itu dalam dunia kerja kadang-kadang kita sering kepancing emosi, bener nggak, Bu? Bapak-bapak, bener nggak? Ada aja yang bikin kita marah, padahal mah masalahnya sepele. Apa tuh? Oh, jam 6. Oh iya, berarti tandanya apa? Belum, Bu. Bukan emang belum ah. Sama di Jatake sama di Tangerang kok. Tangerang saya, tempat saya di Buaran sama kan waktunya kan? Sama. Salah lagi. Jam 6 kalau nggak salah lewat 8. Ya. 8 lebihin semenit lah 9. Ya. Lewat takut nggak pas. Jamnya beda takutnya. Tenang aja, bentar lagi ya. Bentar lagi. Tuh. Jadi memang kita dilatih untuk sabar. Saya ada adik ipar. Adik punya adik. Kerja di satu perusahaan, saya nggak sebutin perusahaan. Gara-gara dinaikin jabatannya sama pimpinannya, ada yang sirik. Ada apa, Bu? Yang sirik. Ada yang nggak senang. Itu nggak kagok-kagok, nggak senangnya bukan cuma diomongin di belakang, digodet perutnya, Bu, pakai pisau. Adik saya, adik ipar, digodet ininya. Masya Allah. Di sini mudah-mudahan nggak ada yang di sini mah semuanya soleh-solehah ya. Insya Allah ya, semuanya taat dalam ibadah, taat dalam beragama semuanya. Ya, jangan sampai. Makanya begitu. Dalam dunia usaha itu seperti itu, atau dalam dunia kerja itu kadang-kadang suka ada seperti itunya. Jadi itu kita harus bisa nahan diri agar kita tidak mudah terprovokasi. Jangan terpancing amarah. Karena kata Nabi, ya, laisa siyamu minal akli wasyarab. Bukanlah puasa itu hanya sekedar nahan makan dan minum saja. Tapi walakin syam, akan tetapi puasa itu adalah minar rofas, minal lagwi war rofas. Kita kudu bisa nahan dari hal-hal yang sia-sia dan rofas, perkataan-perkataan yang tidak bagus. Sehingga dalam kitab fikih dikatakan fal yasun nafsahu
anil ghibati wal kadibati wa kullu qaulin aw fi'lin qabihin. Tuh, ya, kita disuruh menjaga diri kita dari gibah. Apa gibah tuh? Ngumpat, ngomongin kejelekan orang, kemudian berbohong, namimah, adu domba, memprovokasi. Kemudian setiap perkataan yang kotor, yang jelek, dan pekerjaan yang jelek, itu semuanya harus kita jauhi, harus kita jaga agar tidak ada dalam diri kita ketika kita puasa. Sebab perkara-perkara itulah yang menyebabkan pahala daripada puasa kita hilang. Oh, puasanya sah tapi nggak ada pahalanya. Aku ngadon capek doang. Sehingga kata Nabi, ya, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Betapa banyak orang puasa nggak dapat pahala puasa itu sendiri, hanya cuman dapat lapar dan dahaga. Itu tadi karena puasanya dia tidak bisa nahan emosi, emosi. Nah, sehingga melalui momentum bukber ini, pada momentum Ramadan ini, mari kita latih diri kita agar tidak berbicara yang kotor, yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Udah, kalau sama-sama kerja sama Bu, udah kita islahul mubashir aja. Kalau ada kesalahan yang diperbuat oleh teman kita, saudara kita, ya, udah kita langsung maafin aja. Ada orang, Bu pernah sedikit lagi ya, ada orang ya di zaman Nabi dinilai pahalanya, derajatnya sama Allah tinggi. Sampai Nabi ngirim Sayyidina Umar, coba datangin tuh orang. Kok bisa orang ini mulia di hadapan Allah, punya makom derajat tinggi sekali. Akhirnya diintip sama Sayyidina Umar, dilihatin ibadahnya sama aja sholatnya. Dilihat tengah malam dia sholat tahajud, sama. Sedekahnya sama. Akhirnya kata Sayyidina Umar, hei Fulan, hei Bapak, engkau ini dibanggakan sama Nabi. Kenapa? Karena engkau punya derajat yang tinggi di hadapan Allah. Apa yang kau kerjakan wahai Fulan? Kata si Fulan, saya nggak punya ibadah yang lebih daripada itu. Cuman saya kalau bangun tidur diniatin dalam hati memaafkan seluruh kesalahan orang lain, itu doang. Saban bangun tidur niat maafin kesalahan orang lain, kesalahan saudara-saudaranya. Itu ternyata hal demikian mampu meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalah nilai puasa sunnahnya, kalah dengan nilai sholat tahajudnya tiap malam, kalah dengan dia setiap hari saban bangun tidur niat memaafkan kesalahan orang lain. Sehingga kalau udah ketemu sama saudaranya, meskipun kemarin dia udah ngelakuin kesalahan sama kita, wong kita sudah maafin kok, nggak bakalan ngambek, nggak bakalan marah. Udah nggak apa-apa, saya udah maafin. Iya, meskipun kemarin kamu ngeselin saya waktu saya lagi ngepakin apa gitu ya, ngepakin botol di sini, saya ditenggor, kena tangan saya, kena mesin sakit, tapi saya udah maafin, udah nggak apa-apa. Ya, nggak usah begini gitu lagi, nggak. Ya saya udah maafin. Coba ini. Apa nih Pak? 5 jam lagi selesai. 5 menit. Doa sekalian. Oh iya, benar. Saya biasanya 1,5 jam Bu. Iya. Tapi di sini ya karena memang terbatas waktunya ya. Ya segitu juga alhamdulillah, mudah-mudahan 10 menit ada manfaatnya Bu ya. Pak ya, adik-adik, ingat satu lagi nih pesan saya buat adik-adik nih. Ya, al yatim man laisa lahu abun. Yatim itu sejatinya bukan orang yang gak punya bapak doang, tapi walakinal yatim. Yatim itu sejatinya adalah man laisa lahu ilm. Orang yang gak mau ngaji, orang yang gak mau belajar, itu yatim sejatinya. Kalau
ada anak gak punya bapak, masih banyak yang mau ngurus, bener gak? Ini bukti pabrik perusahaan ya PT Dina Plastik ini mau ngurusin adik-adik meskipun setahun sekali atau berapa bulan sekali. Artinya masih banyak orang peduli. Tapi kalau adik-adik udah nggak mau ngaji, adik-adik nggak mau belajar, adik-adik udah nggak mau nuntut ilmu, itulah yatim yang sesungguhnya. Siapa yang mau ngajarin? Siapa yang mau nanggung masa depan adik-adik semuanya? Makanya belajar yang benar. Apalagi bapak udah nggak ada. Ya, kudu yang semangat. Orang tua udah nggak ada, kudu yang semangat. Insya Allah adik-adik bakalan berhasil semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tuh yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebelumnya kita doa bersama-sama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhir wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin hamdan wa fi ni'mah yudafi mazidan ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wa fi a'malina wa arzaqina. Amin. Allahumma barik PT Dina Pas 02. Allahumma ja'alna min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna waliyyan min ahli syarr. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wastaghfirukum Allahumma afiq lakum min thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Ustadz Bahrul Ulum SPDI yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, sambil menunggu azan maghrib, ada sedikit pengumuman dari kami selaku panitia. Kepada Syifa, persilakan. Baik, sembari menunggu azan maghrib dan berbuka, teman ibu dan bapak-bapak semua sudah mendapatkan kupon ya. Nah, nanti pada saat berbuka, sembari berbuka puasa, kita akan mengocok kupon door prize ya. Jadi untuk untuk kupon ya diacak setelah kita sholat maghrib. Jadi sembari makan bersama setelah sholat maghrib kita mengadakan ada kupon apa? Bagian Yang sekarang itu pasti ya sholat maghrib. Jadi nanti kita sholat maghrib dulu ya Bapak Ibu. Setelah itu balik ke sini untuk makan. Sambil makan nanti sambil kita bacain undian door prize-nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ini buat sampahnya ya. Ya. Bagi yang mau sholat jamaah segera berwudu ya. Aku gue mulai nih.